Saya akan bacakan kisah berjudul Jesus of Montreal. Pada tahun 1996, ada sebuah film bioskop yang amat terkenal di daratan Amerika, Eropa, dan Australia. Film itu berjudul Jesus of Montreal, Yesus dari kota Montreal, Kanada. Inilah jalan ceritanya. Ada seorang pemuda bernama Daniel. Dia adalah seorang seniman yang hampir frustasi karena jarang mendapat peran yang penting. Pada suatu hari, dia mendapat tugas dari pastor paroki untuk menyiapkan drama kisah sengsara yang akan ditampilkan di gereja. Maka dia mulai membaca kitab suci. Semakin lama membaca, dia semakin tertarik untuk mengenal siapakah Yesus itu. Maka setelah membaca kitab suci dengan teliti, dia segera mengajak beberapa temannya, termasuk seorang gadis panggilan, untuk bermain drama kisah sengsara Yesus itu. Karena satu dan lain hal, drama yang telah disiapkan batal ditampilkan di gereja. Akhirnya, drama itu mereka mainkan di sebuah kompleks perkuburan umum. Setelah beberapa kali pentas, ternyata semakin banyak orang tertarik untuk menontonnya. Tetapi rupanya kegiatan mereka itu dianggap mengganggu ketertiban umum oleh polisi. Sekalipun begitu, mereka tetap terus bermain. Pada suatu sore, ketika mereka sedang pentas dan sedang sampai pada adegan Yesus disalibkan, tiba-tiba datanglah sekawanan polisi. Maka terjadilah kekacauan. Para penonton dan pemain berlari menyelamatkan diri, kecuali pemeran Yesus yang masih tergantung di kayu salib. Dia tidak bisa melarikan diri, justru tiang penyalipannya roboh. Daniel, yang tidak lain adalah pemeran tokoh Yesus sendiri, mengalami pendarahan di otak dan pingsan. Oleh temannya yang gadis panggilan, dia segera diantar ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, ternyata Daniel tidak dapat segera ditangani. Mengapa? Karena dia tidak mempunyai uang dan KTP. Daniel yang pingsan itu dibaringkan di atas tempat tidur dorong dan diparkir di salah satu sudut ruangan. Beberapa saat kemudian, Daniel siuman dari pingsannya. Segera dia turun dari tempat tidurnya dan berjalan meninggalkan rumah sakit itu tanpa sepengetahuan teman yang tadi mengantarnya ke rumah sakit. Namun, sesampai di stasiun kereta bawah tanah atau subway, dia jatuh pingsan lagi. Untung sang teman menemukannya dan segera membawanya kembali ke rumah sakit. Tetapi dokter berkata bahwa nyawa pemuda itu tidak mungkin dapat diselamatkan lagi. Bila keluarganya tidak keberatan, sebelum semuanya berakhir, orang ini masih bisa berbuat sesuatu yang berarti dalam hidupnya, kata dokter. Maksud Anda? Tanya teman. Dia masih dapat mendonorkan organ mata dan levernya untuk orang lain, jawab dokter itu. Karena Daniel tidak pernah berbicara bahwa dia mempunyai saudara, maka sang teman akhirnya mengaku sebagai keluarganya dan menandatangani surat persetujuan untuk donor itu. Setelah operasi pengambilan 2 organ vital itu berjalan dengan baik dan sebelum akhirnya Daniel meninggal dunia, kedua organ itu
dapat segera dicangkokkan bagi 2 pasien yang sangat membutuhkannya. Berkat sumbangan mata dari Daniel, Jesus of Montreal, seorang anak remaja dari Asia yang sebelumnya buta, akhirnya dapat melihat dunia ini untuk pertama kalinya. Berkat mata donor anak itu, anak remaja itu kini mempunyai hidup baru, dan inilah Paskah. Dan film telah selesai. Demikianlah kisah inspiratif berjudul Jesus of Montreal.